Awal kan digadang-gadang Anies yang akan dicalonkan. Apa sih yang membuat partai yang baru bergabung ke Kim, PKB, Nasdem akhirnya memutuskan gabung ke Kim? Ini tawaran seperti apa sih, Prof? Menurut Anda yang bisa menggiurkan mereka ikut mendukung Ridwan Kamil, meninggalkan Anies Baswedan? Ya tadi yang ada tiga hal tadi ya Mas. Yang pertama memang ini kan investasi politik ya untuk di pasca Oktober 2024. Jadi memang beberapa memang ditawari sudah sekian menteri, sekian posisi, sekian wakil menteri dan sebagainya. Dan saya kira dalam posisi yang kalah ya katakan yang kalah itu partai yang tidak mengusung Pak Prabowo Gibran kemarin kan itu kan satu tawar yang menggiurkan sebenarnya. Kenapa? Karena dalam posisi tertentu mereka kan sudah artinya habis secara logistik, habis secara dia butuh pemulihan. Oke. Nah ini yang saya kira salah satu yang kemudian menjadi penting. Yang kedua, yang saya sebut sebagai ini bagian dari sandera politik. Nah sandera politik ini saya melihatnya memang apakah akan makin kuat pasca Oktober 20 Oktober 2004 atau makin ringan. Kalau dugaan saya, prediksi saya pasca Oktober ini isu yang kemudian dimunculkan tidak lagi sandera politik tapi integrasi politik di mana kemudian teman-teman itu kemudian akan berbagi tanda kutip bacakan politik untuk kemudian kursi-kursi yang kemudian dijanjikan oleh Oke. oleh pemerintah yang akan datang. Prof, Nah yang ketiga Mas ini iya saya kira gimana? perlu dilihat ya yang ketiga ini saya kira menjadi penting karena memang karena ada dua alasan tadi maka mereka kemudian menginginkan satu investasi yang lebih baik ya. Nah investasi lebih baik artinya apa? Artinya daerah yang kemudian dianggap penting untuk dimenangkan itu mereka kemudian usung. Nah posisi ini yang saya kira Oke. menjadi dilema karena menjadi bagian penting yang merusak etika visi demokrasi dalam Nah, arti misalnya kontestasi politik dan sebagainya jadi begitu. Anda melihat bagaimana iklim demokrasi yang terjadi di Jakarta dengan kondisi seperti saat ini? Apakah sehat? Secara kalau kita bicara teori ya nggak sehat Mas. Kenapa? Karena memang harusnya dalam praktek demokrasi kan ada prinsip yang benar fair, terbuka, kontestasi dan sebagainya. Di sini yang kemudian saya kira publik kemudian dihadapkan pada pilihan yang tidak pas. Saya kira begini, kalau saya jadi Ridwan Kamil ya, saya akan senang bertarung dengan Pak Anies dan menang Mm-mm. ketimbang kemudian Pak Aniesnya dikalahkan gitu. Kalau saya sebagai Ridwan Kamil apa? Karena RK itu sudah dari mulai Jakarta, Bandung, kemudian Jawa Barat itu menang terus. Karena dia akan punya peluang untuk memenangkan itu kalau memenangkan yang menang calon yang dianggap punya potensi besar. Jadi Saya kira bagaimana potensi besar itu masyarakat di Pak Anies. bisa men-challenge gagasan, mengadu argumen, adu visi misi program yang ditawarkan jika nanti memunculkan yang satu ini koalisi besar, yang satu kita belum tahu nih independen akan muncul atau tidak nih, Prof. Kalau berkembang di teman-teman Jakarta ya di sosial media dan seterusnya memang mereka berharap ada kota kosong. Ini ada pembelajaran politik yang luar biasa misalnya. Kalau misalnya pada akhirnya Pak RK dengan Pak Susono kalah dengan kota kosong. Dan itu menjadi pukulan berat buat pemerintah yang akan datang kalau itu terjadi. Tapi kan dalam politik kan nggak bisa begitu. Mereka masih punya waktu 2 bulan. Dengan mesin politik yang paling nggak dari 8-7 partai tersebut yang cukup kuat kan sebenarnya teman-teman di PKS ya. Nah PKS kemudian diberi kehormatan tanda kutip ya untuk menjadi wakil gubernur, calon gubernur, kemudian DPRD-nya kan mereka pegang. Jadi kalau nanti misalnya kemarin katakanlah berandai-andai misalnya RK dengan Kaisang begitu, maka upaya untuk menjaga dinamika di DPRD akan kosong. Oke. Makanya kemudian akan lebih baik misalnya kemudian memasang Pak Susono dalam artian bahwa beliau belum pernah kalah, belum pernah dicalonkan. Kalau Sohibul Iman kan pernah dipasangkan dengan RK, ya sorry dengan Anies, dan kemudian tidak jadi. Kemudian Presiden PKS misalnya pernah kalah di 2018 dengan melawan RK di Pilkada Jawa Barat begitu, Mas. Ini jadi masyarakat melihat partai politik bagaimana? Karena kan yang diharapkan dari parpol ini kaderisasi, bisa memunculkan calon pemimpin. Tapi ternyata nyatanya mereka ini bisa dibilang main aman, Prof. Ya itu tadi yang saya bilang, esensi kontestasi demokrasi itu kontestasi. Kalau memang misalnya, mohon maaf bahasa kasar saya adalah kalau takut berkontestasi jangan ikut demokrasi, jangan ngikuti sistem demokrasi. Sebetulnya kalau Anda lihat, ini faktor apa saja sih yang membuat Kim ini memilih sosok Ridwan Kamil dan juga Suswono bertarung di Jakarta? Ya kalau ngelihat karakter RK ya dari mulai kota Bandung, kemudian Jawa Barat dan sekarang Jakarta kan memang
Sebenarnya kalau figur RK itu memang cocok di Jakarta karena dia bisa direct sampai kemudian level RT RW. Di mana kemudian ketika dia di Gubernur Jawa Barat kan dia terbatas hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ini yang saya kira membedakan dia dengan di Jawa Barat dengan di Jakarta. Makanya RK mungkin akan jauh lebih bisa melakukan stimulasi pembangunan yang sifatnya lebih bottom up ya ketimbang kemudian ketika dia di Jawa Barat. Itu poin pertama untuk RK. Kalau Pak Suswono yang saya bilang tadi ini figur yang kemudian sebenarnya alternatif dari 3 nama yang muncul kan. Selain tadi ada Sohibul Iman, ada juga kemudian Presiden PKS, Sohibul Iman kemudian Mas Saiku. pasangan dengan RK, juga dengan Anies Baswedan awal-awal ya. Kemudian tidak direspon, kemudian Pak Saiku kalah di Jawa Barat ketika 2018. Jadi memang pantas dicoba sebenarnya Pak Suswono ini. Kenapa? Karena figurnya kan nggak terlalu muncul sebagai figur yang kontroversi dan dikenal publik ya. Saya kira memang figurnya ketika beliau jadi menteri itu kan juga nggak terlalu neko-neko. Jadi akhirnya mungkin itu menjadi pilihan penting buat PKS. Kenapa? Jadi sebetulnya apa yang dijual dari sosok Suswono tadi, Prof? Ya, jadi dia memang mewakili entitas PKS-nya, Mas. Jadi kalau katakan bisa gini, saya berandai-andai ya, misalnya katakan RK dengan X gitu ya, maka mesin partai politik yang cukup relevan dan aktif di Jakarta itu ketika Anies ya, itu adalah mesin politiknya PKS. Kalau mereka tidak ditaruh di situ wakil, mungkin juga mereka akan jadi idle. Begitu idle, potensi kalah menangnya mungkin nggak besar, tapi potensi kalahnya justru besar di situ. Itu yang saya kira menjadi magnet baru untuk Oke. PKS. Ini kalau misalkan kan PKS yang muncul nama Mas Saiku, Sohibul Iman, tapi ternyata saat ini yang didukung adalah Suswono. Apakah ini termasuk jalan tengah yang ditawarkan agar semua sepakat, Prof? Ya, salah satunya itu karena memang saya bilang di awal bahwa Pak Sohibul Iman itu kan rencananya dengan Pak Anies kan gagal gugur ya, nggak jadi sampai tanggal 3-4 Agustus kemarin. Kalau sementara Pak Ahmad Saiku kan pernah kalah dengan RK. Okay. Ini kan dalam politik campur sinkretisme gitulah karena itu kan memasangkan orang yang pernah kalah bukan sesuatu yang baik. Paling tidak misalnya apalagi dikalahkan oleh orang yang akan menjadi calon gubernur yang mungkin itu juga secara prinsipil nggak terlalu cukup baik. Minimal misalnya di antara mereka sendiri. Itu poin pertama, Mas. Jadi kalau melihat misalnya kenapa Pak Suswono, kenapa kemudian PKS nomor 2 atau Cawagup, karena posisi dia pemenang di DPRD provinsi. Kebayang tidak misalnya PKS bergabung tapi nggak dikasih apa-apa. Saya menggaransi juga bahwa PKS nggak akan bekerja dengan efektif kalau. Tapi ini menariknya ketika tadi Anda singgung soal mengapa alasan Suswono dipilih dan juga keunggulan dari Ridwan Kamil, tapi bagaimana nanti mereka bisa merangkul warga atau pemilih Jakarta di saat masyarakat Jakarta sendiri saat ini menantikan demokrasi yang sehat. Tapi nanti dibahasnya usai jeda, Prof. Muradi. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Dalam waktu 15 menit ya, selama perwakilan partai tadi melakukan... Prof. Muradi, tadi sempat terpotong. Jadi dengan koalisi gemuk ini, jaminan bisa menggayat pemilih Jakarta? Ya, ada 2 hal, Mas. Yang pertama memang ini menyangkut soal soliditas dari koalisi tersebut. Karena begini, di pilkada ini kan lebih figur ya. Jadi saya kira yang akan dijual mungkin RK ya. Pak Suswono mungkin menggarap teman-teman PKS yang akan menjalankan fungsi-fungsi teritorial politik kan gitu. Ini itu yang poin pertama. Yang kedua, saya kira memang ini menjadi satu hal yang baik, bukan hal yang baik dalam konteks untuk Kim Plus ya. Ketika misalnya lawannya adalah independen. Kalau independen ini ya saya memprediksi kalau pilkadanya hari ini mereka akan menang di atas 70%. Bahkan mungkin skenario pilkada Solo itu bisa menjadi memungkinkan di atas 80%. Jadi mesin politik yang dilakukan oleh partai politik itu adalah bagian penting dari menjaga supaya mereka 2 bulan ke depan bisa membalikan keadaan. Ada 2 hal yang jadi catatan untuk bisa meraih pemilih Jakarta.